bahwa dalam berkurban nanti, entah itu berkurban kambing atau berkurban sapi, jangan pilih-pilih. Oh, di kandang ini lebih murah. Oh, di masjid ini lebih murah. Oh, kalau saya bawa sendiri kayaknya lebih murah. Kalau saya cari keliling sekota Batam mungkin saya dapat harga bagus. Ini bukan soal harga mana lebih murah, mana lebih mahal. Ini soal ujian dari Allah, seberapa kita cinta kepada Allah atau lebih cinta kepada nominal yang kita perhitungkan itu. Karena pada akhirnya siapa yang mempersembahkan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya itu kurban yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mengenai istilah kurban. Kemudian berikutnya jamaah, apa hikmah kita melaksanakan ibadah kurban? Apa pahala yang akan kita dapat? Karena mustahil Allah memerintahkan kita melakukan sesuatu tanpa ada ganjarannya, tanpa ada kebaikannya, tanpa ada balasannya. Tak mungkin. Termasuk juga ibadah kurban. Kalau misalnya Allah memerintahkan kita melaksanakan sholat, Allah memerintahkan kita berpuasa. Kalau yang tidak puasa, ada enggak ancamannya di dalam Al-Quran atau di dalam hadis? Orang yang enggak puasa, enggak ada loh. Hanya ada perintah bahwa wajib untuk kita berpuasa. Ancaman bagi yang tidak puasa tidak ada dijelaskan secara terperinci. Dalam tafsiran iya, dalam takwil iya, tapi dalam kalimat yang lugas tidak ada. Tapi dalam melaksanakan ibadah kurban, bukan hanya Allah memerintahkan melalui firman-Nya, tapi juga Rasulullah mengancam dalam hadisnya. Apa perintah Allah dalam Al-Quran? Fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Ancamannya apa? Kata Nabi, man wajada sa'atan. Barang siapa yang usianya sampai kepada bulan Dzulhijjah, di bentar lagi kita masuk Dzulhijjah. Siapa yang usianya sampai kepada bulan Dzulhijjah, li'an yudhhiya, untuk dia berkurban, padahal dia mampu secara ekonomi untuk kurban, falam yudhhi, tapi dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan sekali-kali dekat ke masjid. Jangan sekali-kali dekat ke musola. Jangankan masuk, dekat aja nggak boleh. Kalau sampai ibadah itu bukan hanya diperintah, tapi juga diancam kalau meninggalkan, berarti menunjukkan ini perintah yang sangat serius. Pahalanya apa Ustaz? Besar sekali. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, pada saat bulan Dzulhijjah itu tidak ada ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala selain kurban. Bahkan Rasulullah menjamin bahwa sebelum darah hewan sembelihan kita, sebelum darah hewan kurban kita netes ke tanah, semua dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang hidup hari ini tanpa dosa? Rasa-rasanya tidak ada. Mustahil kita hidup nggak punya dosa. Entah dosa yang disengaja atau tidak. Atau kita tidak sadar bahwa itu dosa sehingga kita lakukan. Atau sadar bahwa itu dosa tapi tetap kita lakukan. Ada pasti. Pasti. Sehingga dengan ibadah kurban itu kabar gembira untuk kita semua. Sebelum menetes darah itu ke tanah, Allah sudah ampuni seluruh dosa kita. Dan lebih dahsyat kata Rasulullah, kelak di hari kiamat, bahwa kukunya hewan kurban itu, bulunya hewan kurban itu, tanduknya hewan kurban itu akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah membuktikan kepada Allah hewan kurban kita persembahkan untuk Allah, dunia tidak ada apa-apanya dibanding kecintaan kita dan kepatuhan kita kepada Allah. Ulama bertanya,
Kenapa sih Rasulullah mengatakan nanti di hari kiamat yang menjadi saksi itu kukunya, yang jadi saksi itu bulunya, yang jadi saksi itu tanduknya. Kenapa bukan dagingnya? Kemudian ditakwil oleh para ulama. Seakan-akan Allah dan Rasulullah ingin menjelaskan kepada kita bahwa yang menurut kita tidak bermanfaat saja dari hewan kurban itu, kan seluruh dari hewan kurban itu kan semua bermanfaat, kecuali kukunya, tanduknya, bulunya. Kalau daging, tulang, segala macam banyak yang antri, bahkan yang udah dapat pengen dapat lagi. Seakan-akan Rasulullah ingin mengingatkan kepada kita, jangankan sesuatu yang kita inginkan dari hewan kurban, misal tulangnya, misal dagingnya, bahkan sesuatu yang kita tidak inginkan dari hewan kurban itu kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah. Kukunya akan bersaksi di hadapan Allah, bulu dan tanduknya bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada kerugian yang lebih besar dibanding kerugian orang yang diberikan kemampuan untuk berkurban tapi dia memilih untuk tidak berkurban.